Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Apakah semua yang mempunyai sukacita pada pagi hari ini? Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan dan berkat dari Tuhan hari demi hari. Tuhan, pada hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segala setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Kita setiap hari banyak sekali melakukan dosa kan? Nah, saya ingin mengajak adik-adik untuk mengarahkan hati adik-adik dan minta kepada Tuhan Yesus agar pengampunannya. Saya ajak adik-adik untuk angkat lagu pujian yang kedua. Doa itulah dosamu. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang semakin bertambah, karena nama Tuhan Yesus saja yang pantas disembah. Dan tugas kita hanya untuk memberitakan firman Tuhan supaya semua orang dapat mengenalnya. Mari kita angkat lagu pujian yang ketiga, dia harus semakin bertambah. Bila Yesus
wah senang sekali hari ini kita boleh berjumpa lagi di Kebaktian Sekolah Minggu Titik Kuning. Wah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Wah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Jangan ada yang bicara-bicara, jangan ada yang ngobrol-ngobrol atau bisik-bisik ya. Ingat, jangan biarkan iblis menggoda dan merusak pikiran kita untuk jauh mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami konsentrasi, terlebih jauhkan kami dari kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, Lause mau tanya, siapa di sini yang pernah buat kue ya? Mungkin nggak pernah ya, karena adik-adik masih kecil. Ataupun pernah nggak sih lihat mama kita buat kue? Wah, sepertinya rata-rata sudah pernah melihat mama ataupun nenek kita buat kue ya. Gimana caranya sih? Wah, sebelum menjadi kue yang sangat enak, pastinya kue itu mengalami proses. Ada kuenya yang dipotong-potong, ada kuenya yang diaduk-aduk, ada juga kuenya yang dibanting-banting. Wah, setelah mengalami proses itu, kemudian dia tidak langsung dihidangkan kan untuk dimakan. Dia harus namanya dipanggang dulu, ataupun dikukus dulu, ataupun digoreng dulu di dalam minyak yang panas kan. Baru bisa menjadi kue yang sangat enak. Nah, untuk menjadi kue yang sangat enak, pastinya harus diolah dulu. Wah, kali ini langsung mau cerita tentang seorang yang bernama Saulus. Dia juga sama nih adik-adik. Dia mengalami yang namanya proses pengolahan. Nah, gimana sih? Apa sih maksudnya proses pengolahan? Kok manusia bisa diolah? Wah, adik-adik, langsung mau kenalin nih. Saulus ini adalah orang yang sangat benci dengan orang Kristen. Dia sangat benci dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bahkan, dia mau menangkap dan mempenjarakan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Saat ia tahu banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan di kota Damsyik, dia sangat marah. Dia meminta izin kepada pemimpin agama Yahudi di saat itu untuk menangkap dan mempenjarakan orang-orang Kristen di masa itu. Nah, adik-adik, lalu dia mendapatkan surat izin itu. Setelah mendapatkan surat izin itu, akhirnya Saulus pergi ke kota Damsyik. Coba adik-adik lihat peta ini. Nah, peta ini adalah peta dunia kita ya, di mana kota Damsyik pada zaman dulu itu benar-benar ada loh sampai saat ini dan dinamakan Damaskus. Nah, di sini Damaskus ini jaraknya dari Yerusalem, nah itu sekitar 200 km. Nah, lumayan jauh ya adik-adik. Orang dulu kan perginya jalan kaki. Nah, mereka jalan kaki bisa sekitar beberapa hari baru sampai. Saulus pun pergi bersama dengan beberapa temannya. Ketika sudah dekat dengan Yerusalem, di tengah jalan ada muncul sebuah cahaya yang sangat terang dan silau, sehingga membuat Saulus dan teman-temannya rebah ke tanah. Kemudian terdengarlah suara, "Saulus, Saulus, mengapakah kau menganiaya aku?" Lalu Saulus mendengar dan menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu."
Mendengar suara itu, Saulus kemudian jadi percaya kepada Tuhan dan mau mengikuti seluruh perintah Tuhan. Saat itu Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke kota Damsyik, di mana di sana adalah rumah daripada murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Dan rumahnya berada di jalan lurus. Nah, pada saat itu jalan lurus bisa kita lihat. Nah, seperti ini waktu zaman dulu, dan waktu zaman sekarang sudah juga ada seperti ini. Jadi, di cerita Alkitab, semua tempatnya masih ada sampai saat ini. Nah, adik-adik, kemudian Saulus bangun, dan ketika Saulus bangun, Saulus sangat terkejut karena dia tidak bisa melihat lagi. Wah, adik-adik, setelah itu Saulus menyuruh teman-temannya menggotong dia sampai kepada Damsyik, yaitu ke rumah Yudas. Setelah sampai di Damsyik, Saulus memutuskan untuk berpuasa selama 3 hari. Dia tidak makan, dia tidak minum. Tuhan menyuruh muridnya, yaitu Ananias, untuk pergi mendoakan Saulus. Ananias sebenarnya sudah tahu rencana yang akan dijalankan oleh Saulus, yaitu menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Ananias juga merasa takut. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ananias untuk tidak takut karena Saulus sudah bertobat dan dia akan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Ananias pun mengikuti perintah Tuhan. Dan seketika Ananias berdoa dan menopangkan tangannya di atas kepala Saulus, maka Saulus menjadi sembuh dan bisa melihat kembali. Nah, adik-adik bisa baca kisah Saulus ini di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9. Nah, di sini akan diceritakan bahwa ia akan menjadi pengikut Tuhan yang sangat setia. Dan bahkan dia rela menderita, rela berkorban demi nama Tuhan Yesus. Saulus rela dan menerima kalau dirinya akan menderita setelah mengikut Tuhan Yesus. Kenapa bisa menderita? Pasti dong, karena dia mungkin akan menerima ejekan dari teman-temannya. Dia juga bahkan akan dibenci oleh teman-temannya yang dulu mau bersama-sama dengan dia menangkap orang-orang Kristen. Apalagi kalau para imam kepala tahu dia dulunya yang sangat benci Kristen dan mau menangkap orang Kristen, sekarang berbalik arah mau memberitakan Injil. Wah, tetapi Saulus sadar bahwa dia mau memilih mengikut Tuhan Yesus. Walaupun Saulus baru sekali saja mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Wah, adik-adik, melalui ini ketika Saulus bertobat, dia berganti nama menjadi Paulus. Wah, Paulus sudah tidak asing lagi kan adik-adik dengar? Nah, Paulus ini adalah nama ketika Saulus sudah bertobat. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik sudah sangat sering kan mendengar firman Tuhan, mendengar cerita tentang Tuhan Yesus? Nah, apakah adik-adik masih mau berbuat hal-hal yang buruk? Walaupun kita tidak pernah mendengar secara langsung suara dari Tuhan, tetapi melalui firman yang kita baca dan kita dengar, Tuhan mau kita sebagai pengikutnya mengikuti semua peraturan-peraturannya. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita memilih untuk mengikut Tuhan Yesus loh adik-adik. Wah, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, mungkin kita akan dibenci oleh teman-teman kita, diejek. Dulunya kita punya teman yang suka ajak kita untuk berbuat hal-hal yang jahat, berbuat nakal. Tetapi kalau kita sudah menolak, mungkin mereka akan membenci kita dan menjauhi kita. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang akan kita hadapi. Lalu mungkin saja kita akan tergoda nih. Apalagi sebagai anak Tuhan. Sering sekali iblis mau menggoda kita.
Seperti ketika kita mau ke sekolah minggu ataupun mau beribadah online, ada banyak godaan, yaitu kita mungkin akan tergoda antara memilih memain handphone, main game, nonton, atau ikut ibadah online. Nah, sebagai anak-anak yang mau mengikut Tuhan Yesus, harusnya kita tahu ya, kita memilih yang mana. Kita harus memilih ikut kebaktian online. Lalu, sebagai anak-anak yang mau ikut Tuhan, kita juga harus berani menolak hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disukai Tuhan, hal-hal yang menentang perintah dan firman Tuhan. Dan kita harus memilih untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, maukah adik-adik melewati tantangan-tantangan itu bersama dengan Tuhan? Mungkin ada yang bertanya nih, kalau ikut Tuhan, apakah banyak penderitaan? Penderitaan itu ya seperti kue, bahan kue yang diolah menjadi kue yang enak. Penderitaan itu adalah ujian dari Tuhan untuk kita. Kalau kita tidak diolah, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang baik? Kalau tidak ada penderitaan itu, kalau kita tidak diolah seperti Saulus, bagaimana kita bisa percaya penuh kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Kalau kita sendiri belum merasakan penyertaan Tuhan lewat penderitaan-penderitaan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, untuk itu kita harus bersyukur akan seluruh tantangan dan penderitaan yang kita alami. Di situ kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Lause berharap adik-adik bukan hanya mendengarkan firman, tetapi adik-adik juga menjalankannya di dalam kehidupan adik-adik. Wah, hari ini Lause mau beri tantangan adik-adik buat list komitmen, di mana adik-adik boleh lihat contohnya. List komitmen ini adik-adik bisa lihat yang sebelah kiri adalah hal-hal yang sudah adik-adik lakukan. Hal-hal buruk yang sudah adik-adik pernah lakukan. Baik itu kepada orang lain, keluarga sendiri, ataupun kepada Tuhan. Setelah itu yang sebelah kanan, adik-adik tulis list-list yang akan adik-adik lakukan. Ataupun yang akan adik-adik ubah. Perbuatan yang buruk, adik-adik ubah menjadi perbuatan baik. Kemudian, adik-adik list semuanya, dan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, Lause tunggu list-list ini boleh berbeda, boleh juga sama, tapi Lause berharap semua adik-adik beda ya. Karena yang adik-adik lakukan di rumah kan berbeda semua. Oke? Nah, Lause tunggu paling lama jam 8 malam hari ini. Oke? Ayo adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami telah siap mendengarkan cerita dari Saulus. Tuhan tolong kami mau diolah seperti Saulus. Kami mau menerima tantangan mengikut Tuhan dan penderitaan-penderitaan yang akan kami lalui nantinya. Tuhan tolong kami biarlah melalui penderitaan dan tantangan ini kami boleh melihat karya Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami masih kecil, tetapi Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian yang luas. Berikan kami pemahaman dan bantu kami menjalankannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama bernyanyi selesailah sekolah minggu ya. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu depan. Selamat pagi anak-anak, hari ini ada beberapa pengumuman yang Lause sampaikan. Yang pertama, untuk challenge minggu lalu
dari contoh Dosma, yaitu membuat gambar tangan lalu menulis hal yang mau didoakan. Ada 55 anak yang sudah membuatnya, bagus sekali. Nah, ada poin tambahan untuk anak-anak yang melakukan challenge dengan bagus. Jadi usahakan buat challenge-nya itu harus bagus ya, dikreasikan gimana supaya bagus hasilnya. Kemudian bagi anak-anak yang belum mengikuti challenge, ayo semangat untuk buat challenge ya. Untuk anak-anak yang belum join grup sekolah minggu juga boleh menghubungi semua agar bisa di-invite ke grup sekolah minggu. Dari los yang lain juga boleh ya. Nah, yang kedua, saat mengikuti kebaktian sekolah minggu itu jam 8 pagi bisa chat di live chatnya di YouTube ya. Kemudian saat membuat challenge jangan lupa untuk menulis nama di chatnya. Untuk anak-anak yang foto, itu foto dengan hasil karyanya. Jadi nampak hasilnya dan juga nampak wajah anak-anaknya ya. Kirim foto atau video tersebut kepada lose yang bercerita di hari itu ya. Nah, ingat kirimnya itu jangan lewat dari jam 8 malam. Karena kalau lewat dari jam 8 malam, maka anak-anak tidak akan mendapatkan hadiah. Walaupun challenge-nya itu tetap ditampilkan di YouTube Sekolah Minggu. Yang ketiga, anak-anak hadiah challenge bulan Juli sampai September sudah dipersiapkan lose-lose sekolah minggu dari awal bulan Oktober. Nah, sudah banyak anak-anak yang datang mengambil hadiahnya. Tapi masih ada beberapa anak yang belum mengambil hadiahnya. Sabtu ini adalah hari terakhir untuk anak-anak yang belum mengambil hadiah boleh datang mengambilnya. Karena setelah Sabtu ini tidak ada lagi pengambilan hadiah untuk bulan Juli sampai September ya. Boleh diambil dari Miss Jelis di sekolah jam 9 sampai jam 11. Nah, yang keempat, ada beberapa anak yang sudah memberikan persembahan. Wah, puji Tuhan ya, karena anak-anak mau belajar memberi persembahan. Untuk anak-anak yang mau memberikan persembahan, boleh dititipkan melalui Miss Jelis ataupun Miss Christine di sekolah. Boleh juga langsung ditransfer ke Lose Sylvia ya, ke rekening BCA atas nama Lose Sylvia. Oke, hanya itu saja pengumuman dari Lose. Lose harap anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Ingat untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan kemanapun anak-anak pergi, agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.